Halo, selamat malam pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu bahagia dan luar biasa. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga pikiran dan hati kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dengan berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Namun di tengah-tengah keberagaman ini, kita sering dihadapkan pada tantangan untuk hidup dalam persatuan dan kasih. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, membawa kasih dan persatuan dalam Kristus kepada semua orang. Dalam Yohanes bab 13 ayat 34-35, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih yang baru, yaitu kasih yang saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Kasih ini bukanlah sekedar perasaan, tetapi juga tentang tindakan nyata untuk mengasihi dan melayani orang lain. Persatuan juga merupakan aspek penting dari kehidupan Kristen. Dalam Efesus bab 4 ayat 1-3, kita diingatkan untuk hidup dalam kesatuan roh dengan satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Persatuan ini bukanlah sekedar keseragaman, tetapi juga tentang mengakui dan menghargai perbedaan-perbedaan kita sambil tetap bersatu dalam Kristus. Dalam konteks Indonesia, kasih dan persatuan dalam Kristus sangatlah penting. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam dan kita dipanggil untuk menjadi pembawa kasih dan persatuan Kristus kepada semua orang. Ketika kita mengasihi dan bersatu dalam Kristus, kita dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dan membawa dampak positif bagi bangsa dan negara kita. Pemirsa, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, kali ini sudah hadir tamu spesial. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pendeta David Tobing, ST/STH MPD. Halo, selamat malam. Selamat malam Vanessa. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Bagaimana ini kabarnya Pendeta? Tetap luar biasa, Mbak. Tetap luar biasa ya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pendeta dan mohon sama-sama, Mbak, pencerahannya untuk pemirsa Dama TV terkait tema pada kesempatan kali ini, yaitu kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia. Pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ingin berdiskusi atau ada pertanyaan, silakan langsung melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik pemirsa dan Pendeta David Tobing, kita mulai diskusi kita terkait tema pada kesempatan kali ini, kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa definisi kasih menurut Alkitab dan bagaimana kita dapat mengembangkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih itu seperti apa? Betul, Mbak. Ya, jadi pemirsa Dama TV dan Indonesia, memang ini pertanyaan klasik begitu ya. Sebenarnya apa sih yang Alkitab jelaskan tentang definisi kasih? Dan sebenarnya Rasul Paulus sudah menuliskan definisi kasih itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Saya akan bacakan buat pemirsa Dama TV dan Vanessa. Jadi dikatakan kasih itu definisinya ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kurang lebih ada 14 definisi kasih yang Alkitab sampaikan kepada umat Tuhan atau orang Kristen, pengikut Kristus, bahwa inilah kasih yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kaitannya dengan persatuan,
Dari 14 ini saya akan mengambil ada 2 hal definisi kasih yang dikatakan tadi di ayatnya yang keempat dan kelima, bahwa kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kaitannya dengan implementasi persatuan, bahwa kasih itu dia tidak merasa lebih dari orang lain. Baik. Atau kasih itu definisinya adalah dia tidak merasa dia lebih hebat dari orang lain. Dia dikatakan tadi tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Artinya hidup di dalam kerendahan hati. Baik. Kasih dan persatuan itu kalau saya mau boleh tafsirkan itu sebagai satu hukum sebab akibat. Iya. Jadi kalau ada kasih, maka akibatnya ada persatuan. Kebalikannya, kalau tidak ada kasih, tidak ada persatuan. Iya. Dan karena satu kehidupan ini, bahwa di komunitas apapun, baik itu berbangsa, baik itu bergereja, baik itu bermasyarakat, baik di dalam keluarga, kita tidak akan luput, tidak akan dapat mengelak atas sebuah kata yang bernama perbedaan. Ya, perbedaan ini suatu keniscayaan. Iya. Kita punya sidik jari aja dari miliaran penduduk di dunia, tidak ada yang sama kan, begitu. Apalagi kalau sudah berbicara perbedaan karakter, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, itu akan terjadi sebuah benturan ketika kita tidak mau menganggap orang lain itu ya lebih dari kita, atau kita tidak mau merendahkan hati di hadapan orang lain. Kalau kita merasa lebih dari orang lain, maka benturan akan terjadi, persatuan tidak akan tercipta. Oke. Begitu kalau menurut saya, Mbak. Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita harus mengembangkan ke-14 yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta David? Betul, Mbak. Jadi dalam segala aspek ya, mulai dari kita berkeluarga, buat kita bermasyarakat, bergereja, berbangsa, itu 14 ini wajib dikembangkan. Khususnya yang 2 hal yang utama tadi. Bahwa kita tidak boleh sombong, bahwa kita tidak merasa lebih dari orang lain, tidak merasa bahwa kita yang paling dari semuanya, Mbak. Itu memang kuncinya sebuah unity atau persatuan. Ketika semua merasa sama rata, sama rasa, tidak lebih dari yang lain, dan itu bisa akan tercipta persatuan. Oke, lalu bagaimana Pendeta kita menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain, terutama dalam konteks Indonesia yang beragam? Indonesia ini kan beragam ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa ada perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah ini bisa menjadi konflik ya, apabila kita tidak ada persatuan di dalamnya. Nah bagaimana menunjukkan kasih Kristus? Pendeta? Jadi ini saya implementasikan dalam kehidupan saya berorganisasi, khususnya di forum komunikasi antarumat beragama. Kurang lebih 8 tahun ini saya menjadi Sekretaris Jenderal FKUB Malang, dengan dinamika perbedaan yang ada, begitu. Bagaimana saya mencoba menggerakkan FKUB Malang ini, salah satu contoh dalam kehidupan berorganisasi, bersosial, bahwa saya menghargai perbedaan. Artinya ketika rapat, misalkan kalau jam-jamnya sholat, kita break atau kita hindari. Ketika ada acara di agama lain atau di kepercayaan yang lain, kita pindah pertemuan atau kita undur pertemuan. Artinya kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan itu akan membuat tenggang rasa terjalin, sehingga tenggang rasa yang terjalin ini membuat bisa kita bersatu. Ketika kita bisa bersatu, kita bisa berdampak buat kota kita, khususnya buat Malang sekitarnya. Jadi implementasi kasih begitu ya. Betul, dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bersosial seperti itu, Mbak. Kita memiliki sebuah tenggang rasa, itu implementasi kasih. Karena kalau kita nggak punya tenggang rasa, berarti kita sombong kan begitu. Karena kita punya tenggang rasa, itu bukti bahwa kita tidak memegahkan diri dan tidak sombong, seperti definisi 1 Korintus 13 tadi. Oke, Pendeta. Kemudian apa peran kasih dalam membangun persatuan dalam komunitas Kristen, dan bagaimana kita dapat mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dalam komunitas Kristen pun tidak berbeda dengan kehidupan bermasyarakat atau berbangsa. Perbedaan pun terjadi dalam komunitas Kristen. Di dalam tubuh Kristen juga banyak juga yang disebut dengan doktrin, ya. Ada yang karismatik, ada yang injili, ada yang pentakosta, semua dengan gayanya masing-masing. Ada yang beribadah dengan hening, dengan apa namanya, tanpa gerakan, gitu ya. Ada juga yang
teman-teman juga beribadah dengan tepuk tangan, dengan menari, dan itu semua perbedaan-perbedaan yang ada di dalam komunitas Kristen. Pandangan-pandangan teologis juga ada yang berbeda-beda. Nah, kembali lagi kepada apa definisi kasih tadi, kita tidak bisa sombong, nih gue yang paling benar gitu ya. Cara gue beribadah yang paling benar, cara doa gue yang paling benar gitu ya. Nah, kalau yang misalkan yang tadi tidak ada gerakan, misalkan dengan kusyuk, juga tidak bisa dikatakan, kamu ibadahnya salah, kan gitu. Jadi kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan doktrin-doktrin yang ada di dalam kekristenan. Baik itu nanti tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, kita sama-sama merasa dan menyadari bahwa itu bukan untuk kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita merasa gue yang paling benar, gue yang tepuk tangan, nanti yang salah tersinggung. Kalau sudah tersinggung berantem. Kalau sudah berantem nggak jadi persatuan kan gitu. Terpecah-pecah lagi kan nanti. Gitu. Jadi harus memiliki rasa menghargai begitu ya, menghormati gitu, walaupun caranya mungkin berbeda-beda. Betul, pandangannya berbeda-beda. Dan itulah tadi 1 Korintus 13 berkata, itu adalah kasih yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong tadi. Merendahkan ego kita masing-masing. Nah, itu sulit ya untuk meredakan ego dalam diri itu. Musuh terbesar dalam diri seseorang adalah ego ya, pendeta ya. Baik pendeta, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Kembali dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing, ST/STH MPD, membahas tema pada kesempatan kali pemirsa, yaitu kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia. Pemirsa Dhamma TV, kami mengingatkan Anda bahwa program acara Manage Your Mind ini tayang juga melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Apabila Anda ingin berdiskusi atau ada yang ingin disampaikan, langsung saja melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi pendeta. Kita tadi sudah membahas tentang peran kasih dalam membangun persatuan dalam komunitas Kristen. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengatasi perbedaan-perbedaan dalam komunitas Kristen dengan kasih, dan apa strategi yang dapat kita gunakan untuk membangun kesatuan. Nah, perbedaan itu pasti ya, pendeta ya. Satu keniscayaan, Mbak. Tidak mungkin kita bisa hindari. Baik ketika kita membangun rumah tangga atau keluarga, dengan istri pun kita berbeda. Dengan anak kita berbeda. Ada perbedaan karakter karena ada sanguin, ada flegmatis, ada melankolik gitu ya, ada kolerik gitu ya, ada yang ekstrovert, ada yang introvert gitu ya, ada yang berpikiran liberal, ada yang konservatif. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Nah, kalau kita tidak bisa memahami esensi kasih di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menjadi satu persatuan atau kesatuan dengan orang lain. Bahkan rumah tangga bisa cerai, gitu ya. Kayak kasus yang beberapa waktu di Kota Malang, antar tetangga pun bisa bertengkar. Satu harus out, keluar gitu ya. Harusnya kan tetangga itu bisa bersatu kan begitu ya, bisa bersama-sama, namanya aja tetangga. Nah, ini yang terjadi Kota Malang yang viral beberapa waktu yang lalu kan akhirnya terusir salah satu gitu ya. Jadi inilah yang saya katakan bahwa tema malam hari ini di acara kita ini sangat fundamental sekali, bahwa basic kehidupan kita selain kita punya iman kepada Tuhan, kita harus punya kasih. Kalau lebih tajam lagi, kalau kita kembali di dalam 1 Korintus 13 yang saya baca tadi, ada 3 fundamental kekristenan: iman, pengharapan, dan kasih. Dan firman Tuhan katakan iman, pengharapan, yang kasih, 3 pilar ini yang paling besar adalah kasih. Jadi bukan iman kepada Tuhan, bukan pengharapan kepada Tuhan, tetapi kasih yang paling utama. Paling utama. Dan 1 Korintus 13 ayat 13 berkata kasih itu yang dasar utama. Makanya Yesus pernah berkata di dalam Injil, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi diri kita, kita juga harus mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita nggak bisa mengasihi sesama, sebenarnya kita nggak bisa mengasihi Tuhan.
Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, kalau yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi. Baik. Kan lebih gampang mengasihi yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Iya, gitu. iya. Jadi ada ini ya, apa istilahnya komunikasi vertikal, horizontal, diagonal begitu Betul. ya. Jadi pendeta? tidak ada lagi orang yang bisa berkata saya mengasihi Tuhan. Tapi di dunia berantem melulu. Iya. Dengan istri tukaran gitu ya. Dengan anak satru misalkan Iya. gitu. Dengan gereja atau dengan hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang lain musuhan. Itu tadi saya katakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan vertikal, maka kita wajib horizontal. Itulah esensi salib sebenarnya. Jadi salib itu sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Nah, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan? Kan logikanya begitu. Baik. Yang utama mana dulu pendeta? Apakah mengasihi sesama manusia ataukah hubungan dengan Tuhan? Yang paling utama. Ya, kita kalau memang orang bertanya begitu, kadang-kadang kita berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dulu, begitu ya. Tetapi Tuhan tidak memaksa kita harus mengasihi Dia dalam arti kita totality. Karena bagaimanapun juga ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita nggak akan bisa sempurna mengasihi Dia. Makanya di dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan, minimal itu terlihat di dalam kehidupanmu. Mengasihi sesama. Bahkan kalau lebih tajam lagi di dalam 1 Yohanes itu dikatakan, kalau kamu tidak mengasihi sesamamu, kamu sama saja dengan pembunuh, pendusta, pembohong, kan begitu. Gagal mengasihi Tuhan karena keterbatasan manusia mungkin satu hal yang wajar kan begitu. Tapi kalau sesama manusia saja kita tidak bisa saling mengasihi, tidak ada tenggang rasa, tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita berdamai dengan mereka, itu menurut saya sangat keterlaluan gitu ya. Karena sesama manusia ini, kalau dengan Tuhan oke lah, ada salah 2, salah 3, salah 4, dan saya percaya Tuhan memaklumi kan begitu karena keterbatasan. Tapi kalau dengan sesama manusia itu yang sama-sama kelihatan gitu ya. Masa kita nggak bisa kan begitu. Iya, baik pendeta. Kemudian strategi yang bisa kita gunakan bagaimana pendeta? Agar kita bisa membangun yang namanya kesatuan, tidak ada konflik, tadi yang sudah disampaikan, dengan tetangga, dengan hubungan suami istri, pertemanan, itu bagaimana pendeta? Iya, strateginya adalah dimanapun kita berada, biarlah ini menjadi spirit kita, gitu. Semangat kita, strateginya nggak ada yang lain, Mbak. Karena tadi saya katakan, perbedaan-perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Bangun tidur, mau melangkah kemanapun, melakukan apapun, pasti kita akan berbeda. Contoh begini, dalam rumah tangga, bangun tidur kepengen nasi goreng, istri sudah masakin soto, itu kan perbedaan. Kita mau nuntut masakin nasi goreng, padahal soto sudah ada, terus kita nggak mau makan, tukaran kan begitu. Nah, strateginya bagaimana? Ya sudah, kita bisa menerima. Apa yang sudah dimasak, apa yang sudah dibuat, ya sudah. Gitu. Kita keluar dari rumah, misalkan ada orang, misalkan, ngajak kita pelayanan ke tempat A, kita maunya pelayanan ke tempat B, ya sudah. Itu satu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi strateginya adalah dimanapun kita berada, apapun yang kita harus putuskan, biarlah dasarnya adalah kasih ini. Kembali lagi tadi, kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, kasih itu menutupi segala sesuatu, dan yang penting tadi 2 hal tadi, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sombong. Nggak ngenyek gitu ya, nggak enak gitu ya, ya tetap aja enak gitu ya, menerima cocok, gitu menerima. Nah itu tadi legowo kan begitu. Ya sudah, kita menyadari bahwa setiap orang pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Kan baik, begitu. tapi sulit loh pendeta dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa gitu. Karena manusia kan punya ego, manusia punya keakuan, idealisme, ya. Makanya tadi saya katakan mengapa Tuhan berkata kasih yang utama selain iman dan pengharapan, karena kalau kita bisa menekan ego kita, hebat. Kita hebat sekali kan begitu. Semoga sekali. Melalui manajemen ini kita bisa selalu bersabar. Dan menekan ego ya, pendeta. Kemudian apa hubungan antara kasih dan pengampunan, dan bagaimana kita dapat mempraktikkan kasih dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari? Pendeta. Jadi ini sama tadi, kasih dan persatuan, kasih dan pengampunan ini sama. Jadi ketika orang mengasihi, tadi kan definisinya ada 14, Mbak. Itu dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih itu, ini yang penting buat saya tadi, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan.
Artinya begini, kalau ada orang yang salah atau ada orang yang tergelincir gitu atau ada orang yang jatuh kan gitu, kita tidak menghakimi. Artinya kalau itu merugikan diri kita bisa menerima. Sudahlah kan begitu. Iya. Beberapa kali misalkan di dalam kehidupan saya, kadang-kadang kalau naik sepeda motor itu atau naik mobil gitu ya, kadang-kadang kalau pas naik mobil gitu, mobil saya ditabrak dari belakang gitu ya, karena ada orang yang lupa ngerem apa terlalu kencang gitu ya, di perempatan di lampu merah kan gitu ya. Kadang-kadang ketika orang nabrak mobil kita saja, kita emosinya luar biasa kan gitu. Tapi bagaimana kembali kepada kasih tadi kan gitu ya. Orangnya sudah minta maaf, Pak, saya kilaf, saya salah, terlalu tergesa-gesa, terlalu ngebut, remnya mendadak, cakram dan lain-lain kan begitu. Kalau dia sudah mengakui kesalahan dan sudah minta maaf dan tidak punya biaya untuk mengganti dan lain-lain, nah itu tadi. Kembali kepada definisi 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini, kasih itu menutupi segala sesuatu. Artinya ada pengampunan yang diberikan. Ya sudahlah Mas, next time hati-hati ya, jangan ngebut lagi. Gitu ya. Terima kasih Pak. Dan saya percaya orang itu akan pulang dengan tanpa rasa guilty, tanpa rasa bersalah kan gitu. Freedom. Kita yang melepaskan pengampunan juga freedom. Loh, tapi rusak Fit? Iya, rusak. Tapi bagi saya pengampunan itu lebih lagi, lebih berharga daripada kita harus menghukum beliau, apalagi sampai kepolisian dan lain-lain. Waduh, itu panjang sekali ceritanya nanti gitu. Oke. Sekali lagi sulit ya kadang-kadang ya pendeta ya untuk dengan cerita yang tadi itu, ketika kita mendapatkan suatu masalah itu yang fatal begitu misalkan, sulit apalagi untuk merugikan memaafkan, diri yang kita. merugikan itu. Betul, apalagi merugikan diri kita. Nah, disinilah belajar ketika kita punya rasa iman atau rasa kasih gitu ya, kita berharap kita punya kerohanian yang baik gitu ya, bahwa kita punya kerohanian yang baik, kita dapat menerima kekurangan, kelemahan orang lain yang merugikan diri kita dengan kita berkata kepada dia, sudahlah, gak usah dipikirin kan gitu ya, nanti berkat dari Tuhan, rezeki dari Tuhan kan begitu. Positif ya. Positif. Tapi kalau kita menuntut bayar 500.000 misalkan, 1 juta, lah gara-gara itu dia merampok, dia membegal kan, semakin kita putus lah gitu. Nah, kita tidak ingin berlarut-larut ya. Selalu satu persoalan akan melahirkan persoalan-persoalan yang baru kan begitu. Nah, setan kan seneng ini. Dia adu domba. Misalkan kayak tadi, tetangga persoalannya hanya masalah parkir. Merembet ke masalah yang lain. Kan? Se-Indonesia, se-Nusantara, bahkan luar negeri kan. Begitu. Padahal awalnya hanya masalah parkir kan. Jadi ya sudahlah, api yang kecil ini nggak usah dikobarin. Itu prinsipnya, kasih dalam pengampunan. Jadi kalau ada api, kalau ada persoalan, benturan, itu suatu keniscayaan kok Mbak. Nggak mungkin kita berkata hidup ini damai, nggak ada masalah, mission impossible. Pasti ada percikan-percikan. Dan itu biarlah dengan kasih, api yang kecil itu sebelum besar jadi air yang memadamkan, bukan bensin yang semakin membesarkan. Oke, luar biasa sekali. Semoga kita bisa mempraktekannya, Pendeta. Baik Pendeta, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STSTH MPD, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia. Jangan lupa pemirsa, karena program acara Manage Your Mind ini tayang juga melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Apabila Anda ingin bertanya atau berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi Pendeta, luar biasa sekali ya. Jadi kalau misalkan ada api, kita jadi air ya. Betul. Gitu ya Pendeta. Jadi tidak mudah tersulut begitu. Salah satu implementasi dari kasih seperti itu ya Pendeta ya. Iya, karena perbedaan culture, perbedaan budaya, perbedaan agama, sara, latar belakang, karakter itu yang sangat tadi Mbak Naila sudah sampaikan di awal, beragam di Republik ini. Iya. Itu menjadi, kalau saya bilang, bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menjadi kelemahan. Perbedaan itu akan menjadi kekuatan ketika bisa diramu, diracik dengan baik, tapi bisa menjadi titik celah di mana terjadi perpecahan. Nah, itulah saya katakan tadi, kadang-kadang percikan-percikan api itu pasti akan terjadi dalam kehidupan. Pasti akan terjadi percikan-percikan api, karena tadi
manusia ini kan egosentris banget, Iya, keakuannya tinggi. Iya. Kadang-kadang bukan cuma tokoh agama A dengan tokoh agama B. Kadang di yang level paling rendah kayak tadi saya sampaikan, suami istri pun kadang-kadang punya ego. Kamu yang harus hormat saya. Enggak, saya yang cari duit, kamu harus hormat saya. Yang satu, saya ngurus rumah, kamu harus ikut saya. Kadang-kadang percikan-percikan itu bisa terjadi. Dan setan kan paling senang kalau orang berantem kemudian bubar kan gitu, bertengkar, bubar, pecah, viral, dan itu kan paling senang gitu ya. Iya. Makanya saya tadi katakan momen segmen ini sangat fundamental sekali bahwa percikan-percikan itu ketika ada perbedaan bisa kita padamkan, bisa kita minimalisir, tidak membesar gitu dengan cinta kasih, dengan mengimplementasikan firman Tuhan yang tadi saya baca 14 definisi kasih itu, keniscayaan lah pasti akan bisa terjadi persatuan di kota, di bangsa, dan di keluarga kita masing-masing. Membahas persatuan ya Pendeta ya. Iya. Apa peran persatuan dalam membangun kesaksian Kristen dan bagaimana kita dapat mempraktikkan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mempraktikkan persatuan bagaimana? Iya. Kalau persatuan, kalau saya ambil dari firman Tuhan, dari Filipi 2 ayat yang kedua, saya akan bacakan buat pemirsa Dhamma TV. Filipi 2 ayat kedua berkata demikian, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan." Nah, ini definisi persatuan dalam konteks Alkitab, bahwa persatuan itu adalah meliputi 3 aspek. Pertama itu aspek dengan hati ya, sehati sepikir. Kemudian ada satu kasih dan satu tujuan. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau pertama hati dulu, kemudian kasih dulu, kemudian tujuan. Baik. Nah, persatuan ini bisa diwujudkan ketika persatuan ini memiliki tujuan, goal. Apa sih yang pengen diraih kan begitu? Apa sih yang ingin dicapai? Iya. Artinya ketika kita bicara tentang satu kasih, satu hati, satu pikiran, maka yang endingnya pasti ada satu tujuan. Iya. Ibaratnya 2 orang yang sedang memadu kasih, pasti punya tujuan, berumah tangga, punya anak, dan lain sebagainya kan begitu. Iya. Nah, demikian juga dalam kehidupan berbangsa ini. Kita ini bersatu nih, tapi kita juga punya goal. Kita bersatu dalam konteks lintas agama, ada goalnya supaya apa? Kota Malang tetap kondusif. Kalau Kota Malang kondusif, ekonomi akan berjalan dengan baik. Kalau ekonomi berjalan dengan baik, ada kesejahteraan. Itu kan tujuan yang mau dicapai kan begitu. Nah, ini yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma kita memiliki kasih kebersamaan, tetapi kebersamaan itu akan mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan. Jadi kalau saya boleh kasih langkah-langkahnya, kasih akan menghasilkan persatuan, persatuan akan menghasilkan kesejahteraan. Oke. Itu satu paket yang mungkin kalau menurut saya tidak bisa dipisahkan. Di mana ada kasih, di situ ada persatuan. Di mana ada persatuan, di situ ada kesejahteraan. Baik. Karena dalam Mazmur 133 dikatakan ketika kita hidup rukun bersama, di sanalah Tuhan akan mencurahkan berkat dan kehidupan. Jadi itu sesuatu yang tidak terpisahkan satu sama lain, Mbak. Jadi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, hendaklah ini menjadi mimpi kita. Dengan kita memiliki kerukunan, persatuan, maka niscaya atau insya Allah gitu ya, semoga kiranya akan memiliki kesejahteraan, berkat dalam kehidupan kita. Itu harapannya Indonesia ya. Betul. Jadi tidak ada konflik, makmur, betul. sejahtera begitu ya. Tidak ada perang begitu Tidak ada ya. perang, karena tidak mungkin satu negara sejahtera kalau perang melulu. Betul. Gitu ya. Iya. Dalam konteks di negara-negara Asia atau Timur Tengah kan begitu, kita bisa melihat di mana ada konflik yang berkepanjangan. Ya, bagaimana ekonomi berjalan dengan baik gitu ya. Infrastruktur akan hancur kan begitu ya. Dan lain-lain lah, dan lain-lain begitu. Jadi harapan kita Nusantara ini tetap kita jaga. Supaya persatuan lintas agama, persatuan lintas suku, persatuan lintas ras ini bisa terus terjaga dengan cinta kasih. Sehingga ekonomi kita, pertumbuhannya, dan lain-lain itu bisa berjalan beriringan dengan baik. Yang perlu dibenahi sebetulnya apa Indonesia ini? Pendeta, SDM-nya kah yang perlu dibenahi dari sisi harus memiliki rasa kasih? Betul. Gitu. Jadi memang inilah tugas para tokoh agama. Kalau kita bicara tokoh agama Kristen ya, inilah tugas kami sebagai pendeta gitu, untuk terus memakai ruang-ruang mimbar kami atau ruang-ruang ibadah kami untuk memotivasi jemaat untuk hidup di dalam kasih Kristus. Ya, inilah tugasnya.
Sehingga kayak tadi pertanyaan Mbak Nela, apa yang perlu diperbaiki dari bangsa ini? Yaitu tadi para tokoh agama sebagai garda terdepan untuk terus memberikan pemahaman kepada umatnya, masing-masing lintas agama, untuk terus membina cinta kasih ini. Dan saya percaya semua agama mengajarkan hal yang sama, dan tidak boleh lelah dan tidak boleh kita menjadi bosan gitu ya, untuk selalu mengingatkan ini bahwa kita perlu membangun kerukunan, cinta kasih dalam level yang paling kecil sampai level yang paling besar ya, mulai dari bawah, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari kota kita sampai bangsa kita ya, RT, RW, kelurahan, kecamatan gitu ya, kota, provinsi, baru bangsa, kan ada stepping stone-nya gitu, ada langkah-langkahnya, ini terus dibangun. Supaya itu tadi, kesejahteraan bangsa ini terjadi. Luar biasa sekali. Kemudian pendeta, bagaimana kita dapat membangun persatuan dengan orang-orang yang berbeda denominasi atau latar belakang, dan apa strategi yang dapat kita gunakan untuk membangun kesatuan? Seperti di Kota Malang sendiri, ini kan miniaturnya Indonesia ya. Jadi Kota Malang sebagai kota pendidikan di mana semua di sini berkumpul begitu, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini bagaimana membangun persatuan? Tadi sudah juga pendeta ulas ya, bahwa dengan tetangga saja ada konflik gitu. Apalagi ini ada isu juga keberagaman suku, selalu dibawa-bawa suku. Nah, ini bagaimana membangun persatuan? Pendeta. Membangun persatuannya kembali lagi ke tadi definisi kasih tadi, Mbak, bahwa kita tidak bisa menganggap suku lain lebih rendah dari suku kita. Nah, kembali lagi kepada tadi yang Mbak statement kan, bahwa kita tidak bisa memiliki ego sektoral, egosentris, bahwa suku Batak, kayak saya orang Batak lebih hebat dari suku Ambon misalkan. Kita tidak bisa menyatakan itu, kita tidak bisa menganggap orang lain rendah kan gitu. Jadi tadi katakan kasih itu tidak bisa memegahkan diri dan tidak sombong kan gitu. Kita harus welcome, kita bersama-sama kan. Kita putra-putri bangsa yang hidup berdampingan di dalam segala kelemahan dan kelebihan. Kita bisa bergandengan tangan untuk membangun kan begitu, sinergisitas. Makanya saya seringkali mengambil kalimat Pelangi Nusantara, Mbak. Saya senang dengan kalimat Pelangi Nusantara itu karena pelangi itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda warna, berbeda-beda jenis dan lain sebagainya, dan semuanya punya kekuatan masing-masing. Akan indah kalau bersama-sama. Contohnya ketika ketemu dengan mahasiswa dari timur, ketemu mahasiswa dari barat, ketemu mahasiswa dari tengah gitu ya, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, ya kita satukan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kita tidak bisa mendiskreditkan, oh kalau yang dari sini bodoh, yang dari sini pintar, itu enggak gitu ya. Semua harus punya talenta, kemampuan masing-masing. Gitu. Ini yang perlu kita arrangement gitu ya. Sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang public figure, kita yang punya pengaruh gitu ya. Inilah orang-orang yang harus kita arrangement menjadi sebuah paduan suara yang indah gitu ya. Ada suara satu, ada suara dua, ada suara tiga, ada suara empat, itu kan luar biasa. Karena suaranya ngebas gitu ya, suara 4 katanya lebih jelek daripada suara alto, itu enggak juga gitu ya. Jadi semua sama-sama menjadi satu simfoni yang indah di dalam kebersamaan ini. Baik, luar biasa sekali. Ya, andai saja kita bisa selalu mempraktekkan ya, ini semoga program acara Manage Your Man ini khusus untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Man, semoga terinspirasi dan bisa tercerahkan begitu ya, bahwa walaupun kita berbeda suku, agama, ras dan lain sebagainya, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Itu pendeta. Selanjutnya, ini apa hubungan antara persatuan dan kasih, dan bagaimana kita dapat mempraktikkan persatuan dan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari, pendeta? Jadi kembali lagi ke statement awal pembuka saya, kasih dan persatuan itu paket yang nggak bisa dipisahkan. Jadi kembali lagi, dua kata ini sangat berkaitan sama satu sama lain. Kasih itu akan menghasilkan persatuan, dan persatuan tidak akan terjadi tanpa kasih. Itu sesuatu yang menurut saya harga mati kan begitu ya. Jadi kalau kita ingin melihat persatuan, jangan lupa kasih yang menjadi jembatannya. Misalkan ada A, ada B, ada C kan gitu ya. Ini berbeda nih, si A, si B, si C berbeda. Nah, jembatan antara si A ke si B, B ke C, C dengan A, yaitu kasih tadi. Karena kalau tidak ada kasih, si A akan merasa lebih tinggi dari B, B akan merasa lebih tinggi dari C, C akan merasa lebih tinggi dari A. Ini nggak akan mungkin bisa bersatu, akan terjadi chaos, benturan-benturan terus, tidak akan selesai. Gitu. Jadi yang merekatkan, yang mempersatukan perbedaan, yang membuat persatuan terwujud, jembatannya adalah kasih.
Lemnya itu adalah kasih. Kasih. Baik, Pendeta, kita lanjutkan lagi. Semakin seru perbincangan kita pada malam hari ini. Tapi tunggu dulu, ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing ST HMPD membahas tema pada kesempatan kali ini, pemirsa, yaitu kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia. Pemirsa Dharma TV, saya mengingatkan Anda bahwa program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, boleh langsung melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi, Pendeta ya. Tadi kita sudah membahas banyak ya, bagaimana kita mempraktikkan persatuan ya. Kunci utamanya adalah kasih, begitu ya. Setiap orang tentunya memiliki kasih kah? Pasti. Iya. Pasti, saya katakan 100% harus. Karena begini Mbak, kita kalau bicara Kristen, Kristen itu kan definisinya pengikut Kristus. Ya. Kristus itu adalah lambang kasih yang mempersatukan. Bahkan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil ini, Yesus seringkali menunjukkan, meneladankan bahwa dia hidup di dalam kasih. Contoh, ada orang sakit, disembuhkan. Ada orang yang terikat, dilepaskan. Bahkan ada satu kisah yang menarik di dalam Alkitab itu tentang bagaimana Yesus bergaul dengan orang Samaria. Kita tahu Yesus itu kan orang Yahudi. Yahudi itu dengan Samaria seperti dua suku yang berbeda. Orang Yahudi merasa orang Samaria ini Yahudi campuran. Sebenarnya dalam kisah Yohanes pasal 9, kalau nanti pemirsa Dharma TV membuka Yohanes pasal 9, di mana Yesus bertemu dengan orang Samaria. Bahkan dalam percakapan itu antara Yesus dengan orang Samaria ini bertanya kepada Yesus, kenapa sih kamu mau bergaul dengan saya? Bukankah orang Yahudi dan Samaria tidak bergaul? Tetapi Yesus mematahkan paradigma itu bahwa walaupun Yahudi dan Samaria dua suku yang tidak bersinggungan, tapi Yesus mau mematahkan itu. Dia mau bergaul dan bertemu, bisa membangun komunikasi dengan orang Samaria. Di situ Yesus mau katakan bahwa kalau saya mau bergaul dengan suku yang berbeda, harusnya kita sebagai pengikut Kristus meladani apa yang Kristus lakukan. Seperti tema kita hari ini. Jadi harusnya teladan Kristus itu yang kita implementasikan. Kalau Kristus mau menolong yang lain, kalau Kristus mau bersama dengan suku lain, kalau Kristus mau peduli akan orang lain, saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ya like father, like son, kan begitu. Kita harus hidup seperti Kristus hidup, namanya aja orang Kristen. Lah kalau kita tidak mau melakukan yang seperti Kristus lakukan, nah kita sebenarnya kan bukan orang Kristen, kan kasarannya begitu, Mbak. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi di segmen ini, kita punya kasih, ya harus. Apakah kita punya kasih? Wajib. Karena kita pengikut Kristus. Kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Nah, kembali lagi ke konteks saat ini. Ketika kita menemukan orang yang susah, kembali lagi ke konteksnya zaman sekarang ini ketika kita hidup di dalam perbedaan, ya kita harus menjadi Kristus-Kristus kecil, kan begitu. Biarlah orang melihat kita sebagai duta-duta Kristus. Di mana kalau dulu Kristus mau bergaul dengan orang yang berbeda, kita juga mau bergaul. Kalau dulu Kristus inklusif, ya kita juga harus inklusif. Kristus tidak pernah eksklusif. Dia datang untuk semua orang. Dan kita juga mau hadir dalam kehidupan semua orang. Luar biasa sekali. Jadi kita wajib memiliki kasih. Pemirsa Dharma TV. Bagaimana ini kita dapat membangun jembatan antara komunitas Kristen dan masyarakat sekitar, dan apa strategi yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan kasih dan persatuan? Selama ini bagaimana mempromosikan kasih dan persatuan melalui komunitas? Kita kayak tadi pagi ya, saya diundang oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Saya tadi datang ke acara mereka, 90% semua Muslim. Saya tahu satu-satunya Kristen. Bahkan Ketua PCNU Kota Malang, Gus Is, itu dari atas panggung ketika dia memberikan sambutan, saya kaget ada Pendeta David di sini. Dia sebut nama saya dengan jabatan saya sebagai pendeta. Artinya dia kaget, dia pikir ini acaranya NU karena penyelenggaranya LPBH NU. Ternyata yang hadir Pendeta David, kan begitu. Satu ruangan mungkin juga kaget, kenapa Gus Is kenal saya kenal Gus Is. Karena hubungan.
Ya hubungan di mana saya tidak mau merasa kalau saya agama Kristen saya nggak mau bergaul dengan agama Anda. Agama saya lebih suci, agama saya lebih baik. Enggak. Saya tetap hadir ketika diundang sebagai pribadi, diundang sebagai seorang pengurus FKAUB. Saya mau hadir di tengah-tengah forum. Walaupun saya sendirian yang Kristen, yang lainnya Muslim, tidak ada masalah buat saya. Disitulah kita ingin menjembatani perbedaan itu, gitu. Dengan kita menunjukkan bahwa kita juga mau hadir kok di tengah-tengah komunitas yang berbeda. Karena adanya kasih. Adanya kasih. Saya tidak menganggap diri saya lebih dari orang lain. Saya tidak menganggap saya lebih berharga dari orang lain. Ini kebersamaan. Bersama-sama menjadi satu pelangi Nusantara, kan begitu. Baik, Pendeta. Jadi itu ya, kita datang mau menerima. Mau menerima undangan, mau hadir, mau berdiskusi, mau menjalin hubungan, mau menjalin kerjasama, itu kan indah sekali. Indah sekali dalam arti itu akan menjadi sebuah berita presiden yang baik, kan begitu. Dan kita harus lakukan, just do it, gitu ya. Bukan cuma teorikal, bukan hanya sekedar slogan, tapi kita mau hidup di dalamnya, kita mau bersama-sama di situ, gitu loh. Jadi saya tidak ada merasa kalau kemarin Hari Santri gitu ya, seorang wartawan wawancara saya, pandangan Pak Pendeta terhadap santri, saya bilang saya sangat menghargai. Bahkan ketika itu dimuat di media sosial, banyak yang berkata, terima kasih Pak Pendeta, tidak ada masalah, saya dengan santri sejajar. Kita bersama-sama membangun Nusantara ini, gitu. Kita sama-sama. Kita tidak hanya menjadi orang yang hanya talking ya, bicara ya, not action, talk only. Tidak, kita tetap berjalan, kita tetap berbicara, bersuara, tapi kita juga melakukan dalam tindakan-tindakan nyata. Itu akan membuat perbedaan itu akan terasa indah. Ketika kita mau bersama-sama melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam tindakan nyata. Implementasinya seperti itu ya, Pendeta. Kemudian ini bagaimana kita dapat mengembangkan kesabaran dan pengampunan dalam membangun persatuan dan kasih dalam konteks Indonesia yang beragam ini, Pendeta? Iya, itu tadi saya sampaikan lagi, Mbak. Semua agama kan punya cara. Semua organisasi pasti punya warna, kan begitu. Bagaimana ketika kita diundang oleh satu agama, di mana diundang oleh satu organisasi, kita bisa menghormati tata cara mereka. Tata cara mereka. Jadi misalkan kayak menyanyikan mars organisasi lain, di mana kita masih bisa menghargai, menghormatinya, kan begitu. Kita tidak mencela, kita tidak merasa itu jelek, kan gitu. Artinya dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga bisa memperoleh satu pemahaman yang baru, bahwa walaupun caranya berbeda, walaupun mungkin lafalnya agak berbeda, ya kita tetap merasa itu yang terbaik. Jadi tidak merasa jelek, salah, gitu, enggak. Dan kadang-kadang kita harus memiliki rasa empati dan kesabaran, kan begitu. Contohnya begini nih, kita hadir di sebuah undangan, ya kita misalkan menyanyikan marsnya, kan gitu ya. Ya kan mungkin kita pergi ke kamar mandi, kan begitu. Ya kita harus sabar menunggu prosesinya dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ada orang juga yang slip of the tongue, salah memanggil nama saya, misalkan begitu ya. Tadi ada bilang Romo David gitu, harusnya Pendeta David gitu ya. Ya kita udah slip of the tongue, oke, nggak apa-apa Pak Ustadz, terima kasih gitu. Oh sorry ya Pak Pendeta, ternyata tadi saya sulit sebut namanya Romo. Ya nggak masalah juga. Ya tetap harus mengasihi, mengampuni. Dia juga punya kelemahan. Mungkin waktu dia lagi mengucapkan gelar saya atau jabatan saya atau nama saya, mungkin pikirannya lagi crowded, kan bisa jadi. Tiba-tiba dia bilang, Romo David, oh bukan saya pendeta, karena kamu salah saya pulang, WO gitu, work out gitu, kan nggak mungkin juga, kan gitu. Jadi kadang-kadang kehidupan ini, Mbak, kalau kita tidak memiliki kebesaran hati di dalam cinta kasih, kita pasti akan sakit hati. Kita pasti akan hidupnya dengan pahit, kecewa, dendam, segala macam. Kalau tidak ada kasih dalam diri kita. Dan mau hidup seperti itu setiap hari, rugi kan begitu. Dan kita tidak mau hidup seperti itu terus dalam kehidupan ini. Ya kita harus hidup dengan damai, sukacita. Sampah itu semua kan dibuang. Ya semua toksik-toksik itu ya dibuang. Racun-racun itu ya dibuang. Kita mau berharap orang lain sempurna, nggak mungkin. Kita mau berharap istri kita sempurna, nggak mungkin. Kita mau berharap rekan kita sekerja sempurna, nggak. Mereka pasti punya kesalahan, kelemahan. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita,
Tadi dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu nggak pemarah. Ya sudah. Jadi kasih ini mengajarkan juga kesabaran. Sama. Karena kasih itu definisi yang pertama, yang paling awal adalah kasih itu sabar. Dari 14, number one, sabar. Kasih itu dengan sabar itu beriringan. Nomor 1, dari 14 definisi kasih itu sabar. Ya, luar biasa Jadi sekali. tidak mungkin orang bilang, saya mau sabar tanpa kasih. Tidak mungkin persatuan tanpa kasih. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa kasih. Oke, jadi fundamentalnya adalah kasih. Baik, pertanyaan saya terakhir ini Pendeta, apa peran doa dan meditasi dalam membangun persatuan dan kasih, dan bagaimana kita dapat mempraktikkan doa dan meditasi dalam kehidupan sehari-hari? Pentingnya doa dan meditasi. Kenapa saya bilang saya setuju penting doa dan meditasi, atau kalau bilang saya bahasa Kristennya meditasi saya ganti dengan ibadah mungkin ya. Apa pentingnya doa dan ibadah dengan kasih? Kaitannya sangat erat. Tadi saya mau kasih tahu, saya sampaikan bahwa semuanya ini kan dibangun dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, kasih yang terbesar adalah kasih Tuhan. Ya. Jadi kita nggak akan mungkin sanggup melakukan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari karena kita masih daging, tanpa pertolongan dari Tuhan, tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Nah, bagaimana kita memperoleh pertolongan dari Roh Kudus ketika kita hidup di dalam ibadah dan doa? Kekuatan kita ibaratnya handphone gitu, lowbat gitu ya. Kalau handphone saya lowbat, bagaimana ini bisa beraktivitas terus 1 kali 24 jam kalau dicaskan begitu, Mbak. Nah, ngecas itu kita menyambung kepada Tuhan kan begitu, menyambung kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah doa, kita nggak pernah ibadah, HP kita lowbat. Dan kalau HP kita lowbat, tidak akan bisa kita pakai dengan baik. Oke, jadi pentingnya doa dalam membangun kasih. Betul, fundamental sekali. Ibadah dan doa itu sangat penting. Supaya kita punya kasih, dan ketika kita punya kasih, kita punya persatuan, dan kita punya persatuan, kita akan sejahtera. Oke, amin. Terima kasih Pendeta David Tobing. Sebetulnya saya ingin bertanya lebih dalam waktu kita ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang menarik juga dalam hari ini. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk Pendeta David Tobing. Baik pemirsa Dhamma TV, saya sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Man, membahas tema pada kesempatan kali ini, kasih dan persatuan dalam Kristus untuk Indonesia bersama Pendeta David Tobing, ST/STH MPD. Semoga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.